Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tema tentang review termodinamika sampai terakhir ke masalah tentang entropi. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan sedikit tentang entropi ini. Jadi kita akan mencoba mencari tahu perubahan entropi pada proses-proses khusus ya. Di sini proses yang akan kita ambil adalah proses perubahan entropi pada proses isobarik. Nah, dalam proses isobarik ini kita akan meninjau dua kasus khusus ya, yaitu kasus di mana terjadi perubahan fase. Nah, perubahan fasenya ini adalah perubahan fase dari yang pertama itu adalah padat ke cair, atau proses mencair atau melebur gitu ya, atau kita bisa juga sebut dengan istilah fusion gitu. Kemudian proses dari cair menuju gas, perubahan fase cair menuju ke gas atau uap ya, atau bisa disebut sebagai vaporization. Nah, jadi pada dua proses khusus ini, kalau kita mau hitung perubahan entropi pada proses-proses ini, kenapa kita pilih proses yang semacam ini? Pertama, kalau kita pilih prosesnya itu seperti yang di atas ini, yaitu yang isobarik ini, maka dalam proses isobarik ini kita tahu bahwasanya perubahan Q itu sama dengan perubahan dari entalpi ya, entalpi pada tekanan konstan gitu ya. Jadi sama dengan perubahan entalpi. Kemudian pada perubahan fase ya, pada perubahan fase yang semacam ini gitu, ini apa? Temperatur konstan ya, walaupun kita pasok panas ke objek yang sedang berubah fasenya tadi, temperaturnya itu tidak berubah, T-nya konstan, sehingga dia bisa keluar dari tanda integral ketika kita melakukan integrasi untuk menghitung perubahan entropi. Nah, sekarang mari kita langsung lihat saja definisinya secara matematis gitu ya, bahwasanya perubahan entropi secara infinitesimal itu sama dengan dq per T gitu kan ya. Nah, untuk kedua kasus kita di atas, tentu nanti dq-nya kita ubah jadi dh gitu ya, karena dia pada proses isobarik gitu. Nah, sebelumnya kalau kita mau cari perubahan entropi total di delta S gitu, dari keadaan awal ke keadaan akhir, tentu ini sama saja dengan mengintegralkan ds gitu, yang sama saja dengan mengintegralkan dq per T. Nah, kalau misalkan T itu temperaturnya itu berubah terhadap panas gitu, atau T itu merupakan fungsi dari Q gitu, kalor, maka tentu saja T-nya tidak bisa keluar dari integral. Tapi pada proses perubahan fase, T itu konstan selama perubahan fase. Jadi untuk kasus kita di atas, maka kita punya di sini ds-nya itu bisa, atau delta S-nya itu bisa dituliskan sebagai, kalau misalkan untuk yang proses mencair atau melebur, kita sebut sebagai delta S fusion, ini F simbolnya, maka dia didefinisikan sebagai, nah di sini T-nya itu bisa keluar dari integral ya. Jadi kalau jadi seperti ini dq gitu. Nah, dq-nya tadi apa? Sama dengan dh kan ya, dh entalpi, karena prosesnya itu adalah proses pada tekanan konstan, dan di sini kita kasih simbol
F, yaitu panas atau bisa kita sebut sebagai kalor laten dari peleburan gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kesimpulannya adalah kalau untuk delta perubahan entropi ketika dia sedang proses itu perubahan fase melebur atau mencair gitu, fusion gitu, maka bisa dituliskan sebagai delta H fusion gitu atau kalor lebur dari si zat dibagi dengan temperatur M gini, saya kasih simbol M untuk dari bahasa Inggrisnya melting gitu ya, atau mencair gitu. Jadi ini adalah relasi kalau kita mau hitung perubahan entropi selama proses pencairan suatu zat gitu, dari padat ke cair. Nah, berikutnya untuk yang nomor 2 yaitu proses dari cair menuju gas, yaitu atau proses vaporisasi. Maka delta S vaporisasinya kita bisa tuliskan seperti ini, sama seperti ini, harusnya kan di sini dq gitu ya, cuman dq-nya sama dengan delta dh delta sama dengan entalpi gitu. Oh ya, ini salah, ini harusnya d biasa gitu ya. Jadi d entalpi gitu. Cuman di sini kita kasih simbol huruf V kecil untuk menandakan di situ bahwasanya ini prosesnya adalah proses vaporisasi gitu. Maka di sini kita akan dapatkan hasil integrasinya adalah delta S untuk proses vaporisasi, perubahan entropinya itu sama dengan delta H vaporisasi dibagi dengan TB. B-nya itu untuk boiling gitu ya, atau mendidih. Jadi proses perubahan dari cair menuju gas itu kan adalah proses pendidihan gitu. Jadi ini adalah tampilan dari bentuk perubahan entropi pada proses melebur dan mendidih gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan sedikit membahas tentang bukan sedikit sih, jadi ini akan menjadi pembahasan utama kita berikutnya, yaitu tentang salah satu potensial termodinamika yang sangat khas digunakan di banyak telaah termodinamika di kimia gitu ya, yaitu dia merupakan energi bebas Gibbs. Potensial termodinamikanya itu dinamakan dengan energi bebas Gibbs. Oke, jadi kita akan membahas tentang energi bebas Gibbs. Jadi mungkin sedikit review gitu ya, sedikit review singkat bahwasanya kemarin kita sudah mendefinisikan bahwasanya entalpi itu salah satu dari potensial termodinamika, itu didefinisikan sebagai U plus PV gini ya, sehingga kalau kita mau cari DH-nya itu sama dengan DU plus PdV plus VdP kan gini ya. Nah, kalau kita lihat mau dia di sistem yang isobarik, maka ini sama dengan 0 kalau dia isobarik. Ini sama dengan 0 jika isobarik, prosesnya itu isobarik. Nah, tentu saja dari sini kita bisa tuliskan DH-nya itu menjadi pakai warna hitam saja. DH ini menjadi sama dengan DU itu sama dengan dq, kita bisa tulis sebagai TDS gitu ya, TDS min PDV plus PDV. Nah, ini plus PDV nya ini adalah sisa dari yang ini gitu ya. Jadi dia nah oke, jadi yang di sini ini sama dengan kalau isobarik. Kalau sistemnya tidak isobarik gitu ya, kalau sistemnya tidak isobarik, maka suku yang ini tetap ada gitu ya. Jadi ini kita sudah cari tahu dulu, sudah kita kasih keterangan duluan gitu. Tapi kita asumsikan di sini dia bukan isobarik tapi masih yang umum gitu. Jadi kalau semacam ini sistemnya, maka yang ini akan habis gitu ya. Maka di sini DH-nya akan menjadi sama dengan TDS gitu plus VdP. Nah, sekarang kalau kita sistemnya isobarik gitu, kita kasih
keterangan yang semacam ini seperti yang kita bahas tadi, maka sama seperti ini keterangannya suku yang ini hilang ya, DP-nya hilang sehingga dia sama dengan TDS atau sama dengan DG. Ya, jadi ini hanya sekedar review gitu, review dari entalpi gitu. Kemudian di sini yang kita ingin bahas lebih lanjut adalah suatu potensial termodinamika yang dinamakan dengan nama energi bebas Gibbs. Simbolnya adalah huruf G besar. Definisinya adalah U plus PV min TS. Nah, ini adalah definisi dari potensial energi bebas Gibbs gitu. Nah, bisa diperhatikan bahwasanya bagian ini sebenarnya adalah H gitu ya, atau entalpi gitu. Nah, sekarang kita coba ingin kita masih dalam bentuk uraian yang komplit seperti yang ini. Kita ingin cari tahu berapa perubahan DG-nya, seperti apa bentuknya. Jadi ini adalah DU plus PdV plus VdP min TDS min SDT, kan gitu. Nah, kemudian DU sendiri itu apa? DU sendiri itu adalah TDS ya, DG atau TDS min PDV gitu. Nah, sisanya yang belakang kita tulis yang ini. Jadi di sini plus PDV plus VDP min TDS min SDT gitu. Nah, kita lihat di sini ada suku-suku yang saling mengcancel atau menghilangkan. Jadi ini sama ini cancel. Kemudian TDS sama min TDS itu cancel. Sehingga sisanya DG itu hanya berupa bentuk yang semacam ini ya. DG itu sama dengan VdP min SDT. Nah, ini adalah bentuk dari perubahan infinitesimal dari G gitu ya. Tunggu kita cek ada yang ini enggak. DU sama dengan U plus PDV. Oh ya. Oke, ini udah betul ya. Nah, berikutnya kita akan melihat kalau misalkan bentuk perubahannya itu yang ini dijadikan satu jadi H saja gitu ya. Jadi ini adalah bentuk, berbagai macam bentuk rumusan yang bisa dipakai untuk perubahan dari potensial Gibbs gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang sebelah atas ini, maka DG juga bisa dituliskan sebagai DH min D dari TS gitu ya, turun dari TS. Atau DG itu bisa dituliskan sebagai DH min SDT min TDS gitu. Nah, biasanya orang paling suka memakai rumus ini tuh kalau dia isotermal gitu. Kalau isotermal itu apa? Sukunya ini hilang kan. Jadi DH itu bisa dinyatakan sebagai TDS. DH min DG sama dengan DH min TDS. Jadi ini kasus khusus ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari potensial-potensial termodinamika itu banyak kasus-kasus khusus yang kita pelajari gitu ya. Jadi misalkan untuk sistem misal untuk proses isotermal, maka DG ini yang akan Anda sering temui bisa dilihat nanti bentuknya akan berubah menjadi DG sama dengan DH min TDS gitu. Sehingga kalau mau saya integralkan, ini saya akan peroleh delta G sama dengan delta H min T delta S gitu. Ini kalau misalkan dia di integralkan gitu. Jadi
Kalau diintegralkan bentuknya jadi semacam ini. Baik. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, jadi sebenarnya itu banyak bentuk-bentuk potensial termodinamika yang memang dia itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda kalau kita tinjau pada proses-proses khusus yang berbeda pula. Jadi tadi kita sudah tuliskan bahwasanya DG tadi itu bisa diberikan sebagai VDP main. Jadi kalau misalkan kita tuliskan yang seperti tadi, jadi DG itu sama dengan VDP min SDT ya, min SDT. Nah, sekarang kalau misalkan kita berangkat dari sini, ini kalau prosesnya, jika prosesnya isobarik dan isotermal, ya, jika prosesnya isobarik dan isotermal, maka tentu saja kedua suku yang di sini jadi 0 karena dP-nya 0, dt-nya 0. Jadi apakah itu artinya dG itu sama dengan 0? Nah, iya, jawabannya adalah betul jika jenis kerja sistem hanya berupa kerja ekspansi saja. Kerja ekspansi saja. Saja gitu ya. Oke. Nah, kerja ekspansi saja itu yang seperti apa sih? Kerja ekspansi itu yang hanya dW, misalnya ini expansion gitu ya, expansion itu sama dengan, atau nanti kita tulis ekspansi pakai bahasa Indonesia, hanya sebagai main PDV gitu. Kalau kerjanya hanya berupa bentuk ini saja, kerja dari sistem hanya bentuk ini saja, maka kalau prosesnya itu isobarik dan isotermal, tidak ada perubahan energi bebas Gibbs gitu ya. Tapi jika ada kerja-kerja jenis yang lain, jadi ini terkait juga dengan bentuk hukum pertama termodinamika ya. Jadi kita lihat tadi definisi G dari awal tadi apa? U plus PV min TS kan gitu ya. Nah, kita sendiri tahu bahwasanya ini nanti kita mau hitung D-nya, berarti kan DG itu sama dengan DU plus DPV min DTS. Nah, padahal kita tahu bahwasanya DU ya. DU itu kan, atau di sini deh. DU itu kita tahu dari hukum pertama termodinamika adalah dG plus dW, atau bisa dinyatakan sebagai DU sama dengan TDS gitu untuk dG-nya min PDV kan gitu. Nah, kalau kerjanya ini hanya bentuknya seperti ini saja, maka jelas kalau untuk sistem yang proses isobarik dan isotermal gitu, maka dG-nya itu sama dengan 0. Nah, menariknya aplikasinya ini itu kita tinjau bahwasanya kerja yang terjadi itu bukan hanya kerja ekspansif ya, tapi ada kerja-kerja jenis yang lain gitu. Jadi ada kerja-kerja jenis yang lain gitu selain yang ekspansi. Nah, biasanya kalau kita sedang menganalisis suatu reaksi kimia gitu, ini biasanya kerjanya itu terkait dengan kerja berupa kerja kimia gitu. Nah, kerja kimia ini adalah sejenis kerja yang menggambarkan energi yang harus dibayar atau dilepaskan ketika terjadi suatu reaksi kimia gitu. DW lainnya itu biasanya kerja kimia, dan kerja kimia ini biasanya dinyatakan dalam bentuk DW kimia gitu, Kim itu sama dengan mu kali dN gitu. Dengan mu ini adalah sesuatu yang kita kenal dengan nama mu ini adalah potensial kimia gitu, namanya itu adalah potensial kimia. Dn ini adalah perubahan jumlah zat atau perubahan mol.
perubahan mol dari suatu spesies gitu ya. Nah, biasanya kalau jumlah spesiesnya banyak, maka kerja kimia tadi bisa dituliskan sebagai dW kimia. Itu bisa dituliskan sebagai jumlahan dari seluruh spesies yang terlibat dalam reaksi kimia yang sedang kita analisis gitu ya. I itu menandakan indeks yang melambangkan spesies unsur kimia atau molekul yang terlibat dalam reaksi kimia yang kita amati gitu. Nah, misalkan kita bawa DU-nya itu dalam bentuk yang semacam ini gitu. Maka dengan cara yang sama seperti yang sebelah atas tadi, kita akan dapatkan DG-nya itu bentuknya akan menjadi yang sama hasilnya seperti ini, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Tapi ketambahan suku ini DW lain yang berupa DW kimia ini atau diferensial dari kerja kimia gitu ya. Jadi sehingga kita dapatkan di sini DG itu akan bentuknya menjadi VDP min SDT plus ya sigma I mu I DNI gitu. Nah, dari sini kalau misalkan prosesnya itu adalah suatu proses yang isobarik dan isotermal ya, prosesnya isobarik dan isotermal, tentu kedua suku ini hilang, tapi masih sisa suku ini. Jadi ternyata perubahan dari energi Gibbs dari suatu proses yang isobarik dan isotermal itu sama dengan ini kerja kimia dari suatu reaksi kimia gitu. Jadi kalau sistemnya sistem yang bereaksi secara kimia gitu ya. Jadi untuk sistem pakai warna hitam. Jadi perubahan energi bebas Gibbs untuk tekanan dan temperatur yang konstan itu hasilnya sama hanya merupakan ini jumlahan dari kerja-kerja kimia gitu. Oke, nah ini adalah salah satu keuntungan kita menggunakan analisis menggunakan energi bebas Gibbs, karena kebanyakan reaksi kimia itu memang bekerja pada tekanan dan temperatur yang konstan. Jadi kalau dia cukup lama gitu, reaksinya cukup lambat, dia itu kita bisa anggap temperaturnya konstan gitu. Dan kalau tekanan karena memang dia terpapar tekanan atmosfer gitu ya. Kalau dia terpapar tekanan atmosfer, maka dia memenuhi persyaratan yang ini seperti kebanyakan reaksi kimia pada umumnya gitu, yang eksperimennya dilakukan di laboratorium gitu ya. Nah, ini adalah bentuk ketika sistemnya adalah sistem reaksi kimia dan dia dikerjakan pada tekanan dan temperatur yang konstan gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk meneliti yang lebih jauh tentang reaksi kimia ini, kita akan coba lihat untuk proses gas ideal gitu ya. Jadi misalkan saya punya tadi bentuk DG gitu ya, bentuk DG yang kita tuliskan di awal tadi. Jadi ini misalkan untuk gas ideal gitu ya. Jadi saya udah punya DG itu bentuknya sama dengan VDP min SDT dan tidak ada suku kimia, karena pada gas ideal itu tidak terjadi reaksi kimia gitu ya. Jadi pada gas ideal ini tidak terjadi reaksi kimia. Gas ideal itu tidak bereaksi secara kimia. Nah, kenapa dia tidak bereaksi secara kimia? Itu dikarenakan pada gas ideal itu energinya hanya berupa energi kinetik saja, dia tidak memiliki energi potensial interaksi itu, sehingga dia tidak bereaksi dengan molekul-molekul yang lain gitu ya. Nah, untuk gas ideal kita punya bentuk energi bebas Gibbs-nya itu atau diferensial energi bebas Gibbs-nya itu hanya semacam ini.
Kemudian kita juga akan mencoba meninjau proses isotermal ya. Jadi kita akan tinjau prosesnya itu adalah proses isotermal. Dari sini kita akan tinjau proses isotermal. Nah, kalau kita mau meninjau proses isotermal, tentu saja suku yang di sini jadi 0 karena dt-nya jadi 0. Maka dg ini hanya kita punya tinggal vdp. Nah, jadi ini untuk ini saya akan tandai kayak gini ya, prosesnya itu isotermal, dan ini untuk gas ideal. Nah, dari sini untuk gas ideal itu saya memiliki relasi berupa apa namanya, PV sama dengan nRT ya. Ini. Nah, sekarang kita akan tinjau untuk 1 mol gas. Tinjau 1 mol gas. Nah, kalau 1 mol gas ini N-nya jadi 1 kan. Jadi saya bisa punya V itu sama dengan RT dibagi dengan P gitu. Nah, di sini DG-nya itu kita bisa ganti pakai itu, berarti DG sama dengan RT dP per P kan gitu ya. Kemudian kalau kita integralkan kedua sisi, tentu saya akan punya kalau misalnya kedua sisi saya integralkan, ini diintegralkan gitu, saya akan punya hasilnya delta G. Ini ada beberapa cara untuk menuliskan ya, kita bisa tuliskan beberapa cara. Delta G sama dengan misalkan ini diintegralkan dari P1 sampai P2 gitu, misalkan ini dari P1 sampai P2, maka ini adalah RT ln gitu ya, P2 per P1 gitu. Nah, bentuk lain dari integral yang semacam ini kita juga bisa nyatakan dalam bentuk yang berbeda, yaitu yang diintegralkan tertentu itu adalah dg-nya gitu. Jadi integral dari dg ini. Yang ini sama dengan integral dari RT dp per P. Jadi yang kita kasih batas itu yang G-nya gitu. Jadi ini batasnya misalnya dari G sampai G star gitu. Atau G star sampai G gitu. G star sampai G. Nah, kalau kita bawa dalam bentuk yang semacam ini, maka kita punya di sini bentuk dari delta G-nya itu bisa dituliskan sebagai delta G-nya itu jadi G min G star gitu. G min G star sama dengan RT ln P gitu. Ya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan G, nah, itu sama dengan G star plus RT ln P. Nah, ini adalah bentuk untuk misalnya dari gas ideal, perubahan energi bebas Gibbs untuk perubahan gas ideal, di mana perubahannya itu melalui proses isotermal gitu ya, perubahan keadaannya. Nah, di sini kita akan mencoba menurunkan salah satu persamaan penting yang untuk kasus gas ideal yang menghubungkan antara entalpi dan energi bebas Gibbs. Nah, kita akan berangkat dari ini kita masih membahas kasus gas ideal ya. Jadi definisi dari energi bebas Gibbs tadi kita tuliskan sebagai H dikurangi TS gitu. H dikurangi TS, sehingga di sini saya bisa tuliskan bahwa nah S itu sendiri kalau kita mau lihat ya dari bentuk yang G yang ada di ini, ada di sini ya. DG itu kan sama dengan VdP min SdT. Nah, tentu ini bisa dituliskan dalam bentuk diferensialnya, yaitu sebagai dg per dp saat T konstan ini dikali dp ditambah dg per dt ini dt ini saat P konstan gitu.
Nah, dari sini kita dapat relasi bahwasanya DG ini harus sama dengan V dan ini harus sama dengan minus S gitu ya. Jadi saya punya relasi DG dt saat P konstan itu sama dengan minus S ya. Jadi minus S yang ada di sini, minus S ini bisa diganti pakai ini gitu. Jadi saya akan punya G sama dengan H plus T dikali dG per dt saat tekanan konstan gitu. Nah, kalau saya sudah punya ini, saya bisa tukarkan gitu ya. Kita tukarkan, hanya pindah ke kiri, G-nya pindah ke kanan, maka saya akan punya di sini minus H sama dengan minus G gitu. Plus T dG per dt dalam tekanan konstan gitu. Nah, dari sini ini ada trik matematikanya. Jadi kalau misalkan kita mau menurunkan, kita akan coba menurunkan ini ya. Jadi kita akan coba turunkan D per dt gitu dari G per T gitu saat tekanan konstan. Nah, ini hasilnya adalah turunan yang terhadap T itu akan menghasilkan minus G per T kuadrat gitu. Kemudian ditambah dengan 1 per T dG per dt dalam P konstan. Nah, kita lihat di sini bentuk ini, bentuk yang sebelah sini itu sama dengan bentuk yang ini ya. Jadi kalau bentuknya sama, kita bisa mirip ya. Kalau ini kan seperti tapi ini T. Jadi kalau kita kalikan kedua sisi menggunakan T kuadrat, maka kita akan punya di sini saya punya T kuadrat ya. D per dt G per T saat P konstan sama dengan minus G ya dikali T kuadrat plus T dG per dt saat P konstan. Nah, kita lihat sekarang bentuk yang ini T dG per dt saat P konstan itu sama dengan ini. Sehingga kalau ini dipindah ruas, kita bisa substitusi ini ya dari definisi ini. Oke, jadi ini akan saya copy dulu ke halaman selanjutnya. Kita akan coba copy dulu ini ke halaman salah. Oke, ini akan kita copy, kemudian kita ke halaman selanjutnya. Nah, kita paste di sini ya. Oke. Nah, ini tadi perhitungan kita tadi sampai di sini ya. Jadi yang dari sini tentu kita akan punya, kalau diberikan dalam yang ini, maka saya punya T dG per dt P itu sama dengan G plus ya T kuadrat gitu ya. Kita lihat dulu. Oke, G plus T kuadrat D per dt G per T gitu. Ini P. Nah, ini yang ada di sini kita substitusi, kita ganti pakai ini ya. Sehingga saya punya di sini hanya min H bisa dituliskan sebagai min G gitu plus G plus T kuadrat ya D per dt G per T saat P konstan. Nah, ini G nya tentu saling menghilangkan sehingga saya punya relasi yang cukup simpel ya. Jadi saya punya relasi min H dibagi T kuadrat itu sama dengan D per dt dari G per T saat tekanan konstan. Nah, relasi yang menghubungkan antara H dan G ini kita sebut sebagai persamaan Gibbs-Helmholtz.
Gibbs Helmholtz. Nah, ini adalah persamaan yang menghubungkan antara entalpi dan energi bebas untuk gas ideal ya. Berikutnya kita akan lebih membahas lagi di reaksi kimia.